Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Arda Kusni Alfarid dalam podcast Suara Bintara dengan mengusung tema pada malam hari ini yakni mengenal lebih dekat tentang SMAN 1 Durenan Trenggalek. Tadi sempat berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai sedikit sedikit tentang SMAN 1 Durenan Trenggalek, yakni di mana mengenai adab maupun prestasi dan jalur jalur pendaftaran. Nah, ini ada sedikit menarik tentang SMAN 1 Durenan Trenggalek, yakni mengenai tentang adab mematikan motor ketika memasuki sekolah. Nah, ini mengenai tindak lanjutnya yakni kita tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah yakni dengan Bapak Arif Sulaiman. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga keluarga Bintara, para Bintara juga. Alhamdulillah, amin. Nah, untuk percakapan pada malam hari ini kita berbicara santai saja ya Pak. Untuk SMAN 1 Durenan Trenggalek ini tadi ada jalur pendaftaran peserta didik itu ada 3 jalur dari zonasi afirmasi sama prestasi. Itu mengenai 3 jalur tersebut itu penjelasannya seperti apa Pak? Terima kasih. Sama pada keluarga besar Suara Bintara dan yang mendengarkan dari kami salam dan kepada keluarga besar SMA dan khususnya pada anak-anakku, Bapak Ibu Guru. Kami sampaikan selamat yang kami sampaikan terkait dengan SMA negeri. Mbak Ada yang kami hormati, terima kasih terkait dengan rekrutmen atau masuk jadi siswa SMA negeri. Kami sampaikan bahwa SMA negeri 1 itu SMA yang sudah berdiri tahun 1901 ya. Nah, terus alhamdulillah sudah agak lama, maka dari itu dan juga SMA satu-satunya SMA di negeri Trenggalek yang sudah timur, artinya mendekati dengan wilayah Tulungagung, sehingga di situ kedekatan dengan Tulungagung. Alhamdulillah SMA negeri Durenan memang sangat diminati oleh siswa dan siswi dikarenakan dari sisi tempat ya, ini punya jangkauan zonasi luas, lingkupnya sampai ke Pantai Priok, Kecamatan Watulimo, daerah Tulungagung yang sekitar Bandung di sekitarnya, sampai ya Gundang atau yang lain, ini masih banyak siswa ke sana. Sehingga untuk masalah teknis perekrutan untuk menjadi siswa ini masuk itu ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu ada 3 jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur zonasi. Untuk jalur afirmasi itu 15% dari jatah pagu yang kita ditentukan oleh dinas ya. Terus jalur prestasi itu 5% dan jalur zonasi itu 80%. Jadi ada 3 jalur ini yang ada di sekolah kami yang sudah diprogramkan dari provinsi ini. Terus jumlah siswa kami memang kita dibatasi pagu hanya 9 rombel setiap angkatan. Jadi keseluruhan ada 20 rombel. Tentunya kemauan minat siswa ini banyak sekali di Durenan, namun mohon maaf sampai sekarang karena dibatasi oleh aturan dinas, kami masih mampu atau menerima 20 atau 9 rombel setiap angkatan. Semoga saja nanti pemerintah berikan baru
bisa melayani permintaan dari warga setempat yang belum tertampung. Lalu untuk kurikulum di SMAN Durinan Trenggalek niku gimana Pak? Alhamdulillah kami ada 2 kurikulum ya sama. Secara umum SMA ada 2 kurikulum, 13 dan berarti dipakai dua-duanya? ya untuk kelas 10 yang angkatan baru, kelas 11 12 kurikulum 13. Lalu untuk jurusan Pak, di sana berapa jumlah jurusan ada berapa? Jurusannya ada 2, yaitu kalau untuk kelas 10 itu masih ABC atau langsung menjurus? masih ABC. Masih ABC. Oke. Lalu tadi kan sedikit berbincang mengenai prestasi. Saya sempat applause ke penjenengan niku ki banyak meraih medali emas ya Pak? Iya. Banyak medali emas. Itu prestasinya dari segi apa saja Pak? Olahraga? Banyak sekali sebetulnya prestasi dari akademik maupun non akademik. Dari akademik olimpiade sains itu akademik dan juga non akademik. Nah, dari ada yang vokal suara vokal solo, ada medali olahraga itu dari berbagai macam cabang ini. Kalau ada perwakilan satu. Kalau kita sebutkan satu persatu, memang SMA Durinan untuk tahun 2022 ini bisa meraih medali tingkat nasional itu pernah medali emas kejuaraan sains dan nasional. Terus juara 3 lomba puisi untuk nasional ini. Terus 5 besar dari KTI karya tulis Indonesia ini. Terus juga dari provinsi, tingkat provinsi dapat medali emas lomba Gantole. Terus dapat medali emas lomba panahan, medali emas lomba Export One, terus 10 besar vokal putri SMA Award, dan juga juara 2 Palayang, dan masih lagi ya kami tulis dari juara itu tingkat provinsi. Terus untuk tingkat kabupaten selama ini yang kami bisa backup ya masih kami ingat itu yaitu untuk LS2N yaitu juara 1 monolog, juara 2 baca puisi, juara 2 cipta lagu, dan juara 2 juga film. Dan masih ada juga itu terkait dengan prestasi. Terus terkait itu Mbak ada memang harus didukung dari berbagai macam kegiatan di luar formal, yaitu nanti ekstra inilah yang bisa mendukung sehingga kita meraih juara itu. Karena ekstra kami juga ada ekstra yang kaitannya pembinaan olimpiade desain atau pelajaran itu yang terutama IPA IPS yang ada 9 pelajaran ada pembinaan dalam kedisiplinan. Kami itu ada ekstra disiplin, tapi untuk menjaga ada. Terus juga ekstra keagamaan, ada hadro, ada SKI, ada kiroati dan lain-lain. Dan kegiatan-kegiatan ini dan tidak hanya siswa, juga guru di sekitar SMA atau siapa yang ada waktu hampir setiap malam Jumat dan ya yasinan istilahnya, taklim yasin di Lalu untuk sarana prasarana itu mencakup apa saja Pak? Untuk sarana prasarana alhamdulillah katakan lebih tidak, kurang ya tidak, artinya cukup. Namun demikian kita masih sangat butuh dari karena dengan perkembangannya kegiatan ekstra ini akhirnya butuh tempat untuk, dan misalkan pramuka, PMR kan masing-masing harus punya kantor gitu, punya tempat, sehingga ada kekurangan ruang rombel
sedikit, tapi ini teratasi. Dibangun terus untuk ini, diantaranya lab mulai fisika, kimia, biologi sudah punya. Terus juga ada lab komputer, itu insya Allah sudah ada 4 ruangan biasa digunakan, dan baik kegiatan siswa guru maupun kadang-kadang kegiatan yang dari luar pun juga ada. Nah juga ruang rombel insya Allah cukup tempat olahraga ada di depan, ruang luas untuk sepak bola, untuk basket ada, ruang lapangan basket ada, lapangan olahraga atau musola itu hanya itu. Oke, tadi mengenai saran prasarana sungguh sangat banyak sekali ya Pak. Untuk lalu harapan panjenengan mengenai SMAN 1 Unduran Trenggalek itu pripun Pak? Begini, ada yang kami mengajak pertama sesuai dengan visi sekolah, yaitu untuk akhlak baik, iman cerdas juga, dan terampil, dan nanti laku kamnya. Artinya kami membentuk anak itu mulai dari kepribadian. Awalnya dari kepribadian. Jadi yang disampaikan Mbak tadi betul, siswa kami mulai masuk ruangan sekolah, masuk lingkungan sekolah, itu sepeda motor itu dituntun. Sepeda motor dituntun sampai tempat parkir. Artinya dimatikan lampu, karena di situ ada Bapak Ibu guru yang sedang berdiri, ngawasi dan memandu proses perjalanannya anak itu sampai ke ruangan tertentu atau itu dituntun semuanya seperti itu, sampai Bapak Ibu guru juga sama mengikuti. Bapak Ibu guru yang sekiranya enggak sakit itu juga, apalagi guru-guru muda itu ya juga dituntun ya, karena ini sebagai uswah hasanah ya, contoh yang baik bagi anak-anak. Satu itu masalah ini. Masalah yang lain juga, kami ada ruangan masuk setelah diparkir, ada ruangan masuk ke ruangan lokasi tempat belajar. Ada 2 tempat ruangan besar, itu Bapak Ibu guru juga berdiri, akhirnya anak-anak juga alim di situ. Dan juga hanya Bapak Ibu guru semoga karena kemudian baik itu. Nah, alhamdulillah akhlaknya baik itu dari segi akhlak. Dan kami juga ada program untuk wajib itu untuk bagi yang muslim, nanti wajib untuk sholat zuhur. Bahkan kami menyarankan untuk 5 menit sebelum pelajaran itu baca yasin. Itu anak-anak kami sarankan untuk bawa buku yasin yang ada di saku tas. Nah, kami ajak untuk nanti, terus akhirnya ada jatah untuk teknisnya bagaimana biar anak nanti menjadi yasin setelah tamat dari nanti yasinan kan begitu. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang dipandu oleh guru-guru bahasa Jawa, juga ada MC Jawa untuk kegiatan keagamaan, untuk yang lain itu anak berminat nanti dipandu jadi MC, baik MC di yasinan, pengajian, MC di masyarakat atau apa. Dan juga itu terus akhirnya ditunjang dengan ekstra yang mulai dari PMR dan sampai yang akhirnya baru kognitifnya, akademik. Setelah disiplin, insya Allah siswa bisa menerima materi. Alhamdulillah, teman Negeri 1 Unduran menginginkan mengantarkan anak bangsa ini nanti siap untuk dunia ini dan siap untuk akhirat. Amin. Jadi harapan dari Bapak Kepala Sekolah yakni selain pendidikan didapat, akhlak juga didapat, dan agama pun juga ikut didapat. Sebelum ditutup, apa ada yang ingin ditambahkan, Pak? Terima kasih kepada Bu Ada atau juga Suara Bintara yang telah membantu kami untuk menyuarakan apa yang kami punya ini.
Nah, untuk SMA Negeri 1 Durenan, kami mohon dengan hormat ya sekiranya apa yang bisa kita bantu SMA Negeri Durenan, minta bantuan panjenengan, namanya ya doa tentunya begitu, dan mensupport termasuk menyuarakan hal ini kepada masyarakat, dan juga bantuan lain dari panjenengan apa berupa nanti misalkan motivasi atau dorongan kepada kami, atau bisa bantu menampilkan hal-hal yang mungkin menjadi ikon kami, biar kami nanti bisa semangat. Dan harapan kami tidak sekedar hanya istilah SMA Negeri Durenan, tapi kita membaca sebagai kader bangsa, kita untuk membentuk mulai akhlak sampai ke akademiknya, sampai ke biar nanti anak-anak ini keluar menjadi orang-orang baik, utamanya beriman, berakhlak, juga cerdas, dan nanti menjadi kader-kader bangsa yang meneruskan perjuangan ini agar Indonesia tetap merdeka, semakin jaya kan. Amin. Kiranya itu yang kami sampaikan. Tadi sempat berbincang juga bahwasanya di SMAN 1 Durenan Trenggalek ini pernah meraih sekolah sehat ya Pak? Iya. Sekolah sehat. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwasanya untuk SMAN 1 Durenan itu seperti apa. Tadi dari adab juga sudah, alhamdulillah menurut saya juga sudah baik. Tentang prestasi sekolah dengan predikat sekolah sehat itu juga sangat baik. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Untuk adik-adik, siswa dan siswi yang masih bingung untuk mencari sekolah, silakan mendaftar ke SMAN 1 Durenan Trenggalek. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwa min thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.